Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari kelas 1A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan sekali ini saya ingin membuat video tentang sistem anatomi integumen. Baiklah, sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk rambut, kuku, kelenjar atau keringat dan sebaceous, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Baiklah, fungsi dari sistem integumen sendiri adalah melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan juga memproduksi vitamin D. Baiklah, yang pertama itu ada epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Kulit luar ini jika dikumpulkan akan menjadi organ terbesar dari tubuh. Luas permukaannya sendiri adalah sekitar 18 meter persegi. Epidermis memiliki beberapa lapisan yang mengandung 4 jenis sel, yaitu pertama ada stratum corneum, kedua ada stratum lucidum, ketiga ada stratum granulosum, dan yang keempat ada stratum spinosum atau stratum acanthosum. Baiklah, kedua itu ada dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen atau protein penguat, serta retikuler serat protein yang berfungsi sebagai penyongkong, dan serat elastis atau protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Dermis terdiri dari dua lapisan. Yang pertama ada bagian atas vas papillaris atau stratum papillar. Kedua ada bagian bawah yang disebut dengan reticularis atau stratum reticularis. Kemudian yang ketiga ada hypodermis. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dengan struktur internal seperti otot dan tulang. Terdapat pembuluh darah, saraf, dan limfe dengan jaringan penyambung yang terisi sel lemak. Jaringan lemak bekerja sebagai penyekat panas dan menyediakan penyangga bagi lapisan kulit di atasnya. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari subkutis, terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel lemak, dan di antara gerombolan ini berjalan serabut-serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan inti terdesak ke pinggir sehingga membentuk seperti cincin. Kemudian ada jaringan kulit. Kulit disebut juga integumen atau kutis yang tumbuh dari dua macam jaringan, yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan pengikat penunjang yang menumbuhkan lapisan dermis kulit dalam. Kemudian ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini adalah kelenjar tubular bergelung yang tidak bercabang, terdapat pada seluruh kulit kecuali pada dasar kuku, batas bibir, glans penis, dan gendang telinga. Kemudian ada kelenjar ada kuku. Kuku ini yaitu merupakan lempeng yang membentuk pelindung dan pembungkus permukaan dorsal, falang, terakhir jaringan, dan jari kaki. Kemudian ada akar rambut yang merupakan benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis dan tersebar di sekujur tubuh kecuali telapak kaki dan telapak tangan. Permukaan dorsal falang distal, lingkung lubang dubur, dan urogenital. Kemudian ada otot polos atau penegak rambut, ada kelenjar minyak, dan sensori neuron. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.